Waduh, waduh, bukber atau buka bersama dilarang, tapi kemarin konser dengan puluhan ribu peserta digelar. Persegitunya sampai menerbitkan surat khusus melarang buka bersama di instansi pemerintah. Jadi makin tidak rasional. Ismail Yusanto masuk di Facebook ini menceramai seolah menyesatkan masyarakat, seolah-olah yang diperbuat si Jokowi ini adalah pelanggaran akidah, sampai dibilangnya situ sampai pelarangan berbuka bersama. Berbuka bersama itu bukan kepada seluruh rakyat Indonesia, hanya kepada jajaran pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menebarkan surat edaran untuk melakukan pelarangan buka bersama atau bukber kepada kalangan ASN, pejabat negara, pejabat pemerintah. Dan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Ya, banyak yang beranggapan berbeda, beranggapan melenceng dari jalur yang sudah ditetapkan dari pemerintah. Ada yang mengatakan, wah ini indikasi, PKI, indikasi, bisa saja nanti puasa dilarang. Aduh, kemana arahnya? Ya, kemana tujuannya? Dan ini digoreng oleh kalangan-kalangan tertentu, ada yang dari HTI dan lain sebagainya. Mereka tidak melihat apa tujuan dari pelarangan tersebut. Ya, padahal Sekretariat Kabinet Pramono Anung sudah menjelaskan siapa-siapa saja di situ dalam isi pelarangan buka bersama. Untuk itu, mari kita lihat sama-sama pengumuman dari Sekretariat Kabinet Pramono Anung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya perlu warahmatullahi menjelaskan wabarakatuh. surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, para Menteri, kepala lembaga, pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan oleh contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan siapa daftar-daftar yang dianjurkan tidak melakukan buka bersama, ya, karena tengah menjadi sorotan begitu. Dan ini hal yang positif untuk masyarakat umum bebas. Tetapi ada juga yang gagal paham, seperti Ismail Yusanto, mantan juru bicara HTI ini, Hizbut Tahrir Indonesia ini. Waduh, waduh, bukber atau buka bersama dilarang, tapi kemarin konser dengan puluhan ribu peserta digelar. Presiden baru lalu menerbitkan arahan terkait Ramadan tahun 2023 ini. Intinya menyelenggarakan buka bersama dilarang antara pejabat dan pegawai. Kalau kita lihat surat edarannya, alasannya karena ini transaksi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Gimana menurut kalian? Ini kebijakan pantas untuk dipertanyakan, karena di lain kesempatan Presiden tampak sangat bersemangat mendorong penyelenggaraan konser, pergi wisata, dan belanja. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba bikin kebijakan melarang buka bersama dengan alasan transaksi pandemi? Lah yang kemarin-kemarin apa bukan juga sedang transaksi pandemi? Aturan ini memang hanya untuk pejabat dan pegawai, tapi seharusnya alasannya mestilah konsisten. Jika karena alasan transisi pandemi, mestinya yang kemarin-kemarin itu konser dan lain-lain juga dilarang. Kalau gini kan makin mengindikasikan ada yang nggak beres di tubuh pemerintahan. Ada irasionalitas yang sangat besar di sana. Wajar jika muncul tudingan atau kecurigaan masyarakat tentang rezim yang disebut-sebut anti-Islam itu.
Karena bagi umat Islam salah satu kegembiraan saat puasa Ramadan adalah buka bersama dengan kolega. Nah, sementara di sisi lain mencuat fakta korupsi pejabat yang makin menjadi-jadi. Kenapa perhatian pemerintah bukan kepada soal ini? Mengapa malah segitunya sampai menerbitkan surat khusus melarang buka bersama di instansi pemerintah? Buka puasa dilarang, rezim makin tidak rasional. Pasti diseret kemana-mana, itu pasti diseret kemana-mana. Rezim. Padahal sudah dijelaskan, ya seperti apa urutannya, seperti apa, dijelaskan siapa yang dilarang. Karena ASN hari ini mendapat sorotan ya, mendapat sorotan banyak kalangan karena bermewah-mewah ya di media sosial, dan itu bukber juga ada kasus anggaran seperti itu ya. Ya. Kali ini Kakek Amansyah juga menanggapi setelah beberapa kali TikToknya di banned ya. Ini untuk ketiga kalinya ya. Kalau nggak salah TikToknya di banned. Kali ini Kakek Amansyah juga membuat TikTok baru. Lalu bagaimana tanggapan dari Kakek Amansyah? Kita lihat sama-sama tanggapan dari Kakek Amansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengasih penjelasan kepada Bapak. Kalau aku tengok gaya alim ulama ini Bapak nih, namanya Ismail Yusanto. Nama YouTube-nya Ismail Yusanto. Dia mengecam kali atas larangan Pak Jokowi, atas kebijakan Pak Jokowi melarang berbuka bersama bagi menteri dan ASN. Yang dilarang Pak Jokowi di situ hanyalah menteri dan ASN, pejabat-pejabat negara. Karena mereka memakai uang anggaran negara sampai miliaran rupiah. Arti kata, pelarangan Pak Presiden itu sangat baik dan cukup baik. Apalagi kata Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, berbuka puasa itu bukan untuk berpoya-poya dan untuk bermegah-megah dan untuk berlebih-lebihan. Bukan untuk bermemah, hanya sekedarnya. Tapi Bapak Ismail ini mengasih pengarahan, masih penjelasan sangat menyesatkan rakyat. Sangat membodoh-bodohi rakyat. Seolah-olah kebijakan yang perbuat Jokowi itu adalah perbuatan yang salah. Melanggar hukum dan melanggar agama, akidah agama. Sangat kami sebagai rakyat Indonesia, atas nama saya lah pribadi Amansyah Sinaga mengatakannya itu Bapak yang Ismail Yusanto ini sangat ada unsur-unsur rasis untuk pemecah belah bangsa. Sebab yang dikatakan Bapak Jokowi sangat benar dan sangat baik tujuannya. Contohnya saja, pemerintah daerah sampai menganggarkan belanja berbuka bersama hanya memakan bubur cendol saja sampai 1,2 miliar. Dari situnya maksudnya Bapak Jokowi untuk mengambilkan kesederhanaan. Jangan ditinjau yang lain-lainnya. Tinjaulah yang kebaikannya yang ditinjau. Bapak Ismail, saya mengingatkan Bapak Ismail atau memberitahu pada Ismail. Bapak Ismail atas nama Ismail Yusanto. Masuk di Facebook ini menceramai seolah menyesatkan masyarakat. Seolah-olah yang diperbuat si Jokowi ini adalah pelanggaran akidah. Sampai dibilangnya situ, sampai pelarangan berbuka bersama. Berbuka bersama itu bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hanya kepada jajaran pemerintah. Hanya jajaran pemerintah. Sekali lagi, hanya kepada jajaran pemerintah. Bukan kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Tujuannya untuk menghemat. Jangan berpoya-poya. Jangan berlebih-lebihan. Anggaplah berbuka bersama itu seperti berbuka seperti rakyat biasa. Kita sebagai rakyat biasa kan berbuka kan hanya ala kadarnya. Nah, apa ada itu yang kita makan. Itunya tujuan pemerintah kepada ASN dan pejabat pemerintah. Bukan kepada orang rakyat. Kalau rakyat anak berpesta, berbuka puasa sampai 3 hari, 3 malam, anak pesta, anak disediakannya makannya, anak berlebih-lebihan bermotor-motor, tak masalah. Itu bukan urusan si Jokowi. Yang dilarang si Jokowi adalah instansi pemerintah. Sekali lagi, yang dilarang Pak Jokowi adalah instansi pemerintah. Ya, Kakek Amansyah ini jauh lebih cerdas daripada mereka-mereka. Lebih cerdas dari kelompok-kelompok orang yang mencoba mempelintir tujuan dari pelarangan buka bersama tersebut. Ini lebih cerdas kakek ini. Ya, melihat lingkup yang lebih luas permasalahannya, bukan melihat secara dari lubang sedotan cendol. Aduh. Lebih cerdas kakek Amansyah daripada kalian-kalian itu yang menolak ya pelarangan buka bersama.
tepat apa yang dikatakan oleh kakek Amansyah. Kita nggak perlu menjelaskan lagi, semua detail dijelaskan oleh kakek Amansyah. Aduh, ya itu teman-teman. Kita harus melihat dari segi yang positif apa tujuan dari pelarangan buka bersama tersebut. Dan ingat, kita semua masih bebas untuk melakukan buka bersama. Yang dilarang adalah ASN dan pejabat-pejabat pemerintah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.